Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori permainan bagian 1. Boleh di next slide. Oke, kelompok 11 sendiri terdiri dari saya, Nurhaliza, dengan NIM 1305623022 dan rekan saya Rifa Syakonita dengan NIM 1305623023. Oke, baik. Berikut daftar isi dari PPT kami. Yang pertama ada pendahuluan, di mana nanti berisikan istilah dalam teori permainan. Kemudian yang kedua, teori permainannya sendiri, berisikan definisi dan juga tujuan. Dan yang kemudian yang ketiga itu the formulation of two-person zero-sum games. Teori permainan dasarnya berisikan definisi, karakteristik, representasi two-person zero-sum games, dan juga strategi. Boleh di next slide. Kemudian yang keempat itu ada solving simple games, a prototype example, strategi murni. Nanti berisikan contoh permainan sederhananya, kemudian juga strategi murninya sendiri yang terdiri dari strategi dominasi, eliminasi strategi terdominasi, dan juga kriteria maksimin dan minimax. Kemudian selanjutnya akan ada games with mixed strategi, jadi penjelasan awalan terkait mix strategi, nanti ada contoh permainan sederhananya juga, kemudian ada latihan soal, dan tentu saja ada daftar pustaka. Boleh next slide. Baik, selanjutnya ke pendahuluan, yaitu istilah dalam teori permainan. Jadi yang pertama itu akan ada strategi atau strategi, yaitu pilihan tindakan pemain. Nah, strategi ini terdiri dari dua jenis, yaitu strategi murni dan juga strategi campuran, yang akan dijelaskan nanti. Kemudian ada istilah payoff, yaitu hasil atau keuntungan dari suatu strategi. Selanjutnya ada table payoff, yaitu tabel yang menunjukkan hasil dari kombinasi strategi. Kemudian ada zero sum game, yaitu permainan yang akan dibahas di PPT ini, di mana keuntungan untuk satu pihak sama dengan kerugian untuk pihak yang lainnya. Kemudian ada maksimin, yaitu pemain satu memilih nilai minimum terbaik, dan minimax, pemain dua memilih kerugian maksimum terkecil. Selanjutnya ada value of the game, yaitu nilai payoff yang diperoleh ketika kedua pemain menggunakan strategi optimalnya. Yang kedelapan itu ada saddle point, yaitu titik keseimbangan. Nah, saddle point ini terjadi ketika maksimin sama dengan minimax dan menjadi penentu ada atau tidaknya solusi murni. Selanjutnya ada istilah mix strategi, yaitu strategi dengan probabilitas digunakan ketika kita tidak menemukan saddle point. Selanjutnya yang terakhir ada expected payoff, yaitu nilai rata-rata hasil dari strategi campuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada definisi terkait teori permainan atau game teori, di mana game teori itu merupakan salah satu ilmu di bidang matematika yang digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan ketika dua atau lebih pemain terlibat dalam suatu konflik atau kompetisi. Nah, umumnya ada dua sifat strategi pemain. Yang pertama itu semua pemain bersifat rasional, dengan berpikir logis dan tidak menentukan strategi secara sembarangan. Dan yang kedua itu ada setiap pemain hanya berfokus pada kepentingannya sendiri, di mana berarti pemainnya ini hanya mempertimbangkan hasil untuk dirinya sendiri tanpa memperhitungkan atau memperhatikan keuntungan atau kerugian lawan. Nah, teori ini tuh penting untuk dibahas karena kan dalam persaingan atau kompetisi, hasil yang diperoleh oleh seorang pemain itu tidak hanya bergantung pada keputusannya sendiri, tetapi juga bergantung pada keputusan dari strategi lawan. Oleh karena itu, tujuan utama dari teori ini adalah untuk menentukan strategi terbaik untuk dua pemain tersebut secara rasional. Nah, ini selanjutnya itu ada salah satu bentuk sederhana dalam teori permainan, yaitu two-person zero-sum games.
Two person zero sum games itu adalah permainan yang melibatkan dua pemain dan memiliki sifat jumlah 0. Jumlah 0 atau zero sum di sini tuh berarti jumlah keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pemain itu sama persis dengan jumlah kerugian yang diperoleh oleh pemain lainnya. Nah, terus dalam two person zero sum games itu secara umum ada beberapa komponen utama yang menentukan jalannya permainan. Yang pertama itu strategi pemain, yaitu semua pilihan yang bisa dipilih atau dilakukan oleh pemain pertama. Yang kedua itu strategi pemain kedua, yaitu pilihan yang bisa dilakukan atau diputuskan oleh pemain kedua. Dan yang ketiga itu ada payoff table atau tabel yang menunjukkan hasil keuntungan yang diperoleh oleh setiap kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua pemain. Nah, ketiga komponen ini menjadi dasar dalam menganalisis permainan dan menentukan strategi terbaik bagi masing-masing pemain. Nah, ini untuk lebih memperjelas konsep two person zero sum games akan dibahas salah satu contoh permainan sederhananya, yaitu odd and evens game, dimana dalam permainan ini dua pemain secara bersamaan menunjukkan jumlah jari mereka. Misalkan pemain pertama itu sebagai genap dan pemain kedua itu sebagai ganjil. Maka aturan permainannya, jika jumlah jari kedua pemain itu menghasilkan bilangan yang genap atau jumlah yang genap, maka pemain satu yang menang. Nah, jika total jari kedua pemain itu menghasilkan jumlah ganjil, maka pemain dua yang menang. Nah, ini berdasarkan aturan permainan yang tadi, odd and even games, itu dapat kita ketahui ada 3 komponen utama. Yang pertama itu strategi pemain satu, dia bisa menunjukkan jumlah jari genap dan ganjil. Terus strategi pemain kedua juga sama, dia bisa menunjukkan jumlah jari genap dan ganjil. Nah, yang ketiga ini ada kemungkinan dari setiap hasil kombinasi strategi dari kedua pemain tersebut. Nah, ini dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel yang namanya tabel payoff ini. Nah, tabel ini sendiri itu menunjukkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh setiap pemain. Nah, misalnya di sini ada tabel payoff berdasarkan pandangan pemain satu. Nah, yang di dalam kotak biru ini adalah nilai payoff-nya atau hasil kemungkinan kemenangan, dan karena ini berdasarkan pandangan pemain satu, berarti jika poinnya adalah 1 atau berjumlah positif, berarti kemenangan ini tuh milik pemain pertama. Dan jika nilai payoff-nya itu negatif, berarti kemenangannya ini adalah milik pemain kedua atau pemain pertama mengalami kerugian. Dimana jika pemain satu memilih, misal di sini strategi 2, terus pemain kedua dia memilih strategi 1 dan hasilnya adalah minus 1, yang berarti jika menggunakan strategi ini si pemain pertama itu akan mengalami kerugian sebesar 1 dan pemain kedua itu akan memperoleh kemenangan sebesar 1. Nah, selanjutnya dalam two person zero sum games itu ada 2 jenis strategi seperti yang tadi udah sempat disinggung juga di pendahuluan. Nah, ini yang pertama itu permainan strategi murni atau pure strategy games. Ini adalah ketika pemain memilih satu strategi secara pasti dalam setiap permainan. Jadi pemain ini itu tidak menggunakan probabilitas. Jadi dia langsung memilih satu strategi yang paling menguntungkan. Nah, terus yang permainan strategi campuran atau mixed strategy games adalah strategi yang digunakan ketika tidak ada solusi optimal atau tidak ada saddle point. Nah, jadi dalam permainan ini dia pemain ini tuh akan melakukan atau memberikan probabilitas pada setiap strategi yang tersedia. Nah, untuk
mengevaluasi strategi campurannya ini menggunakan expected payoff atau nilai harapan. Nah, di sini rumusnya ada sigma dari 1 sampai M, terus sigma J dari 1 sampai N, PIJ dikali XI dikali YJ, dengan XI-nya itu merupakan probabilitas bahwa pemain pertama memilih strategi I, dan YJ adalah probabilitas bahwa pemain kedua memilih strategi J. Nah, ini ada catatan, jika terdapat saddle point, maka expected payoff-nya adalah nilai saddle point. Nah, kemudian yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ke solving simple games, a prototype example atau strategi murni. Jadi di sini kita ke ilustrasi kasus yang pertama, kita ke contoh permainan sederhananya dulu. Ilustrasi kasusnya, jadi ada dua politisi saling bersaing dalam pemilihan dengan sisa waktu kampanyenya itu 2 hari, di mana 2 hari ini merupakan hari yang sangat menentukan atau yang sangat krusial. Mereka berkampanye di dua kota, yaitu di Big Town dan juga Megalopolis. Dengan pilihan strategi menghabiskan 1 hari di tiap kota atau 2 hari di satu kota yang sama. Karena tidak mengetahui strategi lawan, jadi masing-masing politisi ini menyuruh manajernya untuk memperkirakan dampak dari setiap kombinasi strategi dalam bentuk perolehan suara untuk menentukan strategi terbaik. Oke, baik. Kita ke formulasi permainannya dulu. Jadi pemainnya itu ada dua politisi tadi, ada 2 orang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini jenis permainannya adalah two person zero sum game. Dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan perolehan suara. Boleh dilanjut? Oke, kita masih di contoh permainan sederhana. Nah, lanjut di strategi yang tersedia. Strategi satunya berarti 1 hari di tiap kota, strategi keduanya itu 2 hari di Big Town, strategi tiganya itu 2 hari di Megalopolis. Payoff-nya itu adalah jumlah suara yang diperoleh dan diukur dalam ribuan suara. Nilai positif menunjukkan keuntungan, sementara nilai negatif menunjukkan kerugian. Boleh next slide. Jadi ini tabel payoff-nya. Di sini seperti ini bentuknya. Boleh next slide lagi. Yang lanjut ke strategi dominasi. Dalam game teori adalah kondisi ketika suatu strategi selalu memberikan hasil yang lebih buruk atau sama dibandingkan strategi lain dalam semua kemungkinan situasi, sehingga strategi tersebut dianggap tidak menguntungkan dan tidak rasional untuk dipilih, sehingga dapat langsung dieliminasi. Berikut ini tabel payoff untuk player 1 untuk variasi 1. Nilai payoff itu tadi adalah keuntungan untuk player 1, karena di sini tabel payoff-nya itu untuk player 1. Jadi masih pakai ilustri kasus yang sebelumnya, yang ini. Ilustrasi kasus yang sebelumnya. Nah, tujuannya berarti karena ini table payoff yang untuk player 1, tentu player 1 itu akan memaksimalkan dan player 2 itu akan meminimalkan. Lanjut, kita ke eliminasi strategi terdominasinya. Jadi ini ke penyelesaiannya. Pertama, di sini dimulai dari player 1 dulu yang jalan. Jadi player 1 itu membandingkan tiap strategi yang dia punya. Yang mana yang paling buruk dan akhirnya beliau eliminasi. Dan yang lebih baik dipertahankan. Di situ dicek strategi 1 dibandingkan dengan strategi 3. Ternyata strategi 1 itu selalu lebih baik dari strategi 3 untuk kondisi di mana player 2 itu menggunakan strategi-strateginya. Jadi strategi 3 itu didominasi oleh strategi 1, maka strategi 3 dieliminasi, sehingga table payoff-nya jadi seperti ini. Player 1 sisa 2 strategi, player 2 masih ada 3 strategi. Selanjutnya, lanjut yang jalan itu player 2. Jadi player 1 kan sudah menghapus strategi 3 tadi, makanya table payoff-nya jadi kayak gini. Selanjutnya player 2 itu menghapus strategi 3 juga, karena
lebih menguntungkan player satu si strategi 3. Sementara player 2 itu tadi mau meminimalkan kan. Jadinya strategi 3 didominasi dan dieliminasi oleh player 2. Jadi player 2 itu sisa strategi satu dan 2, player satu juga sisa strategi satu dan 2. Lanjut di sini yang jalan player satu lagi, dan itu dibandingkan lagi oleh player satu strategi sisa yang dia miliki, ternyata strategi satu itu masih lebih baik dibandingkan dengan strategi dua. Jadinya strategi dua didominasi oleh strategi satu. Maka strategi duanya itu dieliminasi oleh player satu. Jadi udah pasti player satu nanti akan menggunakan strategi satu. Lanjut player dua yang main. Nah, player 2 itu tadi ingin meminimalkan payoff player satu. Jadi otomatis kalau dia memilih strategi 2, di mana nanti player satu itu akan mendapatkan 2 poin. Sedangkan dia mau meminimalkan, jadinya strategi 2 ini dieliminasi oleh dia. Karena um, yang meminimalkan itu masih lebih baik di strategi satu. Jadi strategi dua didominasi oleh strategi satu, maka strategi dua dieliminasi. Sehingga hasilnya player satu menggunakan strategi satu dan player dua menggunakan strategi satu juga. Dengan nilai payoff-nya di satu. Ya, jadi hasil akhirnya ini payoff yang diperoleh player satu itu satu dan value of the game-nya satu, atau bisa diinterpretasikan player satu memperoleh keuntungan satu, yaitu mendapatkan 1.000 suara dari politisi dua, dan politisi dua itu atau player dua kehilangan 1.000 suara. Jadi, karena di sini value of the game-nya tidak sama dengan nol, yaitu tadi sama dengan satu, maka permainannya disebut permainan tidak fair. Kesimpulannya, strategi dominasi itu kita gunakan untuk menyederhanakan table payoff. Dan strategi yang tidak menguntungkan itu langsung dieliminasi. Dan pada kasus ini, solusi optimal itu langsung kita dapat dari strategi dominasi. Tapi perlu diingat, tidak semua permainan atau kasusnya itu dapat diselesaikan langsung dengan metode ini. Jadi urutannya itu nanti strategi murni dulu dicek, mulai dari strategi dominasi, kemudian dicek kalau misalnya belum langsung dapat dari strategi dominasi, itu cek maksimin minimax. Kalau ada saddle point, berarti itu langsung solusi optimalnya, tapi kalau tidak ada, nanti lanjut ke strategi campuran. Selanjutnya kita ke kriteria maksimin dan minimax. Di sini kita pakai table payoff untuk player satu, jadi sudut pandang untuk player satu, tapi kita pakai variasi 2. Jadi variasinya berbeda dengan yang tadi, contoh yang tadi. Jadi di sini bisa kita lihat tidak ada strategi dominasi. Kenapa? Karena strategi yang dimiliki oleh player satu maupun player 2 itu semuanya tidak ada yang lebih buruk. Jadi di sini semua strategi yang ada masih perlu dipertimbangkan oleh tiap playernya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan maksimin dulu, yaitu dilakukan oleh player satu. Jadi player satu memilih strategi dengan nilai minimum terbesar. Nah, nilai minimum terbesar itu di sini diperoleh min 3 untuk strategi satu, 0 untuk strategi 2, dan min 4 untuk strategi 3. Jadi dicek nilai minimum untuk per baris ya, karena player satu itu strateginya per baris. Kemudian selanjutnya untuk memperoleh maksimin, kita harus memilih nilai terbesar dari minimum tersebut. Nah, nilai terbesarnya 0, jadi maksiminnya 0, di mana nilai 0 itu diperoleh dari strategi 2. Selanjutnya, dilakukan minimax, yaitu dilakukan oleh player 2. Berarti kita mencari maksimum atau nilai maksimum dari tiap strategi, yaitu kolom, karena strategi player 2 itu ada di bagian kolomnya. Nah, ini digunakan untuk meminimalkan keuntungan player satu. Diambil nilai maksimumnya, kolom 1 atau strategi 1 itu 5, kolom 2 atau strategi 2 itu 0, kolom 3 atau strategi 3 itu 6. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai minimax, pilih nilai terkecil dari maksimum tersebut. Diperoleh minimaxnya itu 0, yaitu di strategi 2. Sehingga hasil akhirnya diperoleh player 1 dan player 2 sama-sama memilih strategi 2. Dan ini juga solusinya disebut solusi stabil, karena
minimax sama dengan maximin, yaitu sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa terdapat saddle point, sehingga cukup dengan strategi murni, kita bisa menghasilkan solusi optimalnya. Payoff-nya tentu saja 0, dan player 1 itu tidak untung, tapi player 2 juga tidak rugi, jadi imbang. Selanjutnya, value of the game-nya itu 0. Karena value of the game-nya 0, maka permainannya disebut permainan yang fair. Ya, lanjut di sini untuk table payoff tetap untuk player 1, cuman ini variasi 3. Nah, dari table payoff variasi 3 ini, di sini kita bisa lihat tidak ada strategi dominasi, sama kayak tadi, karena semua strategi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kita tidak bisa eliminasi, semuanya perlu kita pertimbangkan. Sama kayak tadi caranya, cek maksimin dan minimax. Pertama di sini cek maksimin dulu, untuk player 1, pilih minimum tiap barisnya, min 2, min 3, min 4, diperoleh maksiminnya, yaitu nilai terbesar dari minimum, itu min 2, yaitu di strategi 1. Selanjutnya di sini dilakukan minimax yang dilakukan oleh player 2. Pilih nilai terbesar tiap kolom, yaitu 5, 4, 2. Nah, selanjutnya dipilih nilai terkecil dari tiap maksimum tersebut, diperoleh minimaxnya itu 2, yaitu strategi 3. Hasil akhirnya berarti si player 1 memilih strategi 1, sementara player 2 memilih strategi 3. Berarti ini disebut solusinya tidak stabil karena memang minimaxnya tidak sama dengan, atau maksimin tidak sama dengan minimax. Maka berarti tidak terdapat saddle point, sehingga strategi murni ini tidak dapat menghasilkan solusi optimal. Jadi, diperlukan strategi campuran untuk menyelesaikannya atau mendapatkan solusi optimalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya ini adalah permainan dengan strategi campuran. Tadi kan udah disinggung sedikit ya, karena pada strategi murni, karena minimax dan maksiminnya itu tidak ada saddle point, maka strategi murni itu tidak menghasilkan solusi optimal. Diperlukan strategi campuran. Nah, di sini aku mau bahas salah satu contoh sederhana tentang permainan dengan mix strategi. Misal di sini ada tabel payoff berdasarkan pandangan pemain pertama. Dengan tujuannya ini kita mau cari strategi mana yang menjadi strategi terbaik untuk kedua pemain atau pemain A. Nah, yang di sini sama seperti sebelumnya, kita coba dulu dengan strategi murni, yaitu kita cari apakah dia memiliki nilai saddle point. Jadi yang pertama itu langkahnya adalah mencari nilai maksimin dan minimaxnya. Nah, ini minimum barisnya kita dapat 2, min 1, 1, terus maksimum kolomnya ada 6, 5, dan 9. Nah, ini kita cari maksimum dari minimum baris. Dapat dilihat yang nilai maksimum dari minimum barisnya itu adalah 2. Kemudian kita cari minimum dari maksimum kolom, didapat yaitu 5. Dan di sini terlihat maksimin dan minimaxnya itu berbeda. Nah, maka kita coba hapus dulu kolom terbesar dan terkecilnya, dimana kolom terbesarnya ini ada di kolom ketiga, yaitu yang kolom strategi 3 untuk pemain B, dan kolom baris kedua atau strategi kedua pemain A. Di sini kan terlihat ya, kolom terbesar itu jika dijumlah dia 7 tambah 1 tambah 9, itu dia adalah kolom dengan jumlah terbesar. Terus yang strategi kedua pemain A ini adalah baris dengan jumlah nilai yang terkecilnya, makanya harus kita hapus. Lalu didapat nilai tabel payoff-nya seperti ini. Kita tentuin lagi apakah dia ada saddle point pada titik yang ini. Didapat minimum barisnya itu 2 dan 1, terus maksimum kolomnya itu 6 dan 5. Nah, di sini dapat dilihat lagi kalau nilai maksimin dan minimax itu masih berbeda. Makanya harus kita lanjutkan dengan mix strategi. Nah, terus
Ini karena masih tidak ada saddle point, maka strategi murni itu gagal, sehingga harus dihitung nilai probabilitasnya pada setiap kemungkinan. Misalkan yang pertama, ini kan tadi untuk pemain A itu ada tersisa strategi 1 dan strategi ketiga. Nah, maka di sini sebagai X1 ada atau probabilitas A memilih strategi 1. Terus yang kedua ada X3, yaitu probabilitas A memilih strategi 3, dimana X1 ini kita misalkan sebagai P dan X3 kita misalkan sebagai 1 min P. Nah, untuk menghitung probabilitasnya atau mencari nilai P-nya itu misalkan di sini kan tadi yang tersisa untuk pemain B adalah strategi ke-1 dan strategi kedua. Nah, ini jika pemain B memiliki strategi 1, berarti nilai ekspektasinya itu bisa kita dapat dari ini, karena yang pemain B-nya memiliki strategi 1, dia ada kita lihat ke bawah itu ada 2 dan 6. Tadi X1-nya kita misalkan sebagai P dan X3-nya kita misalkan sebagai 1 min P. Berarti 2P ditambah 6 kali 1 min P, dimana didapat hasilnya adalah 6 dikurang 4P. Nah, yang kedua, jika pemain B memilih strategi 2, berarti nilai ekspektasinya itu jadi 5P plus 1 dikali 1 min P, atau hasilnya adalah 1 plus 4P. Nah, ini kita udah dapat dari dua strategi pemain B. Nah, kita cari nilai P-nya atau probabilitasnya. 6 dikurang 4P sama dengan 1 plus 4P. Jadi di sini kita dapat hasilnya 5 sama dengan 8P, atau nilai probabilitasnya adalah 5/8 atau 0,625. Nah, ini karena telah diperoleh P sama dengan 5/8, maka probabilitas untuk pemain pertama memilih strategi 1, kan tadi strategi 1 kita misalnya dengan X1 atau P, dan kita dapat nilai P adalah 0,625, berarti probabilitas pemain pertama memilih strategi 1 adalah 0,625. Nah, ini untuk probabilitas pemain 1 memilih strategi 3 itu probabilitasnya adalah 0,375, sehingga nilai permainannya atau ekspektasi payoff-nya itu kita bisa dapat jika pemain B atau pemain kedua memiliki strategi 1 itu ekspektasi payoff-nya 3,5. Terus jika pemain B memilih strategi 2, nilai ekspektasi payoff-nya juga 3,5. Nah, di sini berarti kita bisa simpulin kalau strategi optimal pemain A adalah memilih strategi 1 dengan probabilitas 0,625 dan memilih strategi 3 dengan probabilitas 0,375. Nah, di sini didapat nilai ekspektasi payoff-nya adalah 3,5. Ini tuh artinya strategi optimal untuk pemain A adalah mencampur probabilitas strategi 1 dan strategi 3, dimana dengan memilih strategi dengan probabilitas sebesar tersebut yang udah kita hasilin ini, pemain A itu bisa dijamin memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 3,5, tidak peduli apakah pemain B itu memiliki strategi 1, 2, atau 3. Ekspektasi payoff-nya untuk pemain A adalah tetap 3,5. Nah, berikutnya itu adalah latihan soal di mana kita menentukan strategi optimal untuk setiap pemain dengan secara bertahap mengeliminasi strategi yang didominasi, lalu tentukan juga nilai payoff dan expected payoff-nya. Ini ada tabel payoff-nya. Nah, selanjutnya itu ada daftar pustaka. Kita menggunakan dari Hiller dan Lieberman. Kemudian kita juga menggunakan dari Sarhindi atau dari YouTube untuk salah satu contoh soalnya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari hasil diskusi kami terkait teori permainan bagian pertama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.